Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Arsanti di China. Di vlog kali ini saya mau ajak teman-teman ya lihat-lihat nih ruko deket apartemen saya ini, penampilannya seperti apa, yang banyak tukang dagangnya seperti apa, dan harganya itu berapa, saya akan informasikan. Jadi sekarang kita lihat-lihat yuk. Ini tempat sampah ya di depan apartemen nih. Ada buat kertas recycling paper. Ini juga buat metal ya, besi, plastik, sama tekstil nih di sini, baju-baju. Jadi pembuangannya khusus sekarang ada teman-teman di sini. Nah, ini dia ruko-ruko di sini ya, di bawah apartemen saya nih. Ini ada toko buah, terus toko apa sih, banyak nih yang toko buat sarapan. Itu juga minimarket. Dan di sana masih banyak lagi ya teman-teman. Ini tuh hari ini tuh panas sekali nih. Di sana kita lihat ya. Dan ini rata-rata harganya itu, harga sewanya ya, kalau di sini yang saya tahu sih kalau ukuran kecil itu 8.000 yuan per bulan, bukan per tahun, per bulan. 8.000 yuan itu kira-kira kalau dirupiahin itu 16 juta per bulan teman-teman. Tuh, ini ada apotik ya, terus ada juga itu toko apa tuh, toko buah juga, terus itu juga minimarket. Pokoknya ukuran paling terkecil di sini 8.000 yuan. Kalau ukurannya lebih besar pasti lebih mahal lagi, kira-kira mungkin 10.000 bisa, 10.000 yuan, dan itu harga per bulan. Nah, ini lihat tuh, jadi kesana ya banyak ya. Tuh kan, banyak banget. Ini ada yang jual susu, fresh milk. Ini juga ada restoran lagi nih. Tuh, ini rukonya. Dan yang kanan juga jualan juga ya teman-teman. Ruko-ruko yang di sini juga sama harganya, harga sewanya. Tapi kalau yang di sini ini kebanyakan makanan. Tuh, hampir semua makanan. Terus ini ada salon juga. Tapi kebanyakan makanan, resto-resto teman-teman. Dan harganya ini juga hampir sama juga ya, yang ukuran kecil itu 8.000 yuan per bulan. Dan di perempatan sana tuh, perempatan sana udah sewa toko-toko biasa. Harganya berbeda, malah lebih mahal dari di apartemen sini. Harga sewa ruko yang di apartemen sini lebih mahal. Udah lihat-lihat ya di sekitar ruko sini seperti apa. Sekarang saya mau ajak teman-teman untuk lihat ke daerah pasarnya ya, di jalanan umumnya. Apakah ada PKL atau yang jualan kaki lima itu di daerah sini? Kita lihat yuk. Nah, ini kita mau keluar apartemennya, ini masih di area apartemennya. Ini yang kita lewati ini ruko-ruko ya, dan hampir semua ruko-ruko di sini itu sudah full tersewa, dijadikan toko-toko dan macam-macam. Jadinya di sini banyak sekali toko-tokonya. Jadi selain ada restoran, ada juga toko buah, toko mainan, ada juga salon, barbershop, ada baby shop, dan ada seperti JNE-nya China ya. Terus juga ini juga di sini ada bengkel juga. Pokoknya ini udah full terisi semua nih ruko yang ada di apartemen sini. Dan sekarang kita udah mendekati jalanannya. Dan ini keluar apartemen, ini dekat sekolahan ya. Barusan itu sekolah SMA. Ini depan sekolahan itu ada toko buku sama toko roti. Dan di depannya itu bener-bener kan nggak ada yang jualan dagang kaki lima. Dan ini kita menuju ke jalanan berikutnya sesudah sekolahan ya. Ini juga toko-toko semua ya teman-teman, macam-macam, ada apotik, ada resto juga ya. Ini nih ada toko tempat jual bakso. Terus ini juga ada toko baju, nih toko baju yang tadi lambang 7. Terus ada juga toko kelontong. Terus nanti di depan juga ada pertigaan, itu sepi. Pertigaan besar itu sebenarnya bisa saja sih ada yang jualan gerobak, tapi ternyata nggak ada nih. Yang pertigaan ini nggak ada sama sekali orang yang jualan gerobak, buka-buka gerobak. Dan ini juga sama nih toko sepatu. Dan lanjut lagi nanti kita ke
tempat lainnya ini masih deket-deket apartemen kami, baru keluar sebentar nih, jaraknya masih 100 meter dari apartemen kami. Ini sesudah dari sini kita lanjut ke jalanan berikutnya. Ini mau mendekati pasarnya. Nah ini udah hampir sampai ya deket area pasarnya. Ini juga nggak ada ya, lihat tuh nggak ada yang jual-jual kaki lima nih di pinggir-pinggir jalan. Pokoknya ini bersih, semuanya itu bentuknya itu toko-toko. Dan ini juga di area ini pun sama nih, yang di sini ini pusat perbelanjaannya. Ini dia pusat perbelanjaan seperti toko-toko baju, toko tas, toko sepatu. Di area ini bener-bener nggak ada ya orang jualan kaki lima untuk jual-jual makanan pinggir jalan, nggak ada. Dan sekarang kita lanjut ke area makanannya nih. Kita ngelewatin area restoran ya. Ini di jalanan sini banyak sekali restoran-restoran atau rumah makan. Ini juga sama nih, nggak ada orang jualan pakai gerobak ataupun food truck. Jadi kita mau berhenti dulu ya sebentar, kita lihat areanya seperti apa. Nah ini daerah tempat makan ya teman-teman. Resto-resto ya, tapi bukan resto yang gimana-gimana, masih resto biasa aja nih. Di sini daerah ini, tempat rumah makan ini, biasanya harga sewanya ya 10.000 yuan per bulan atau sekitar 20 jutaan rupiah per bulan teman-teman. Dan ini daerah tempat makan semua nih di sini. Sampai jalanan ujung sana ya. Kita balik lagi tuh. Nah ini juga nih, jadi sepanjang jalan ini tempat makan semua nih. Nah ini saya masih di area rumah makan yang barusan ya. Ini saya mau lanjut perjalanannya menuju ke area pasarnya. Dan ini sepanjang jalan ini adalah rumah makan semua ya. Dan rumah makan ini juga bukan tergolong rumah makan yang mewah, tapi ini udah mungkin kelas middle lah. Harganya cukup terjangkau. Dan sesudah dari area rumah makan ini, di depannya itu dibelokan, itu biasanya ada kios-kios yang khusus menjual untuk menu-menu sarapan. Jadi menu sarapan di sini itu seperti bapau, roti, atau misalnya ada susu kedelai, terus ada changfeng. Changfeng itu seperti telur kukus khas orang Guangdong ya. Jadi telur kukus khas China Selatan atau di provinsi Guangdong itu terkenal sekali, namanya changfeng orang sarapannya. Dan habis dari sini kita udah mau nyampe nih, dikit lagi nyampe pasarnya. Jadi tetap ikuti ya perjalanan saya. Ini juga kayak gitu tuh. Nah ini udah daerah pasar juga nih, lihat tuh. Pinggir-pinggir jalan ini toko makanan, terus toko apa? Ini ada toko baju. Ini juga ada toko kelontong. Tuh toko makanan, jadi nggak ada tuh yang namanya PKL di pinggir-pinggir jalan. Ini toko buah, ini toko kue. Ini juga yang jualan. Jadi seperti inilah. Dan minimum ya harganya ya hampir sama lah 10.000 yuanan juga teman-teman untuk sewa toko di seperti ini nih. Apalagi daerah pasar ya, rame. Tuh. Di sini nih area pasarnya, apa ada nih yang jualan dagang gerobak-gerobak PKL. Nah ini dia, ini yang dagang, ini dagang makanan nih tuh. Paling dagang makanan beginilah gerobak-gerobaknya teman-teman. Dagang buah, toko-toko di pinggir kiri juga sama ya, nggak ada tuh yang gerobak-gerobak. Paling gerobak-gerobak ini tuh kayak gini. Ini suasana pasarnya, ini udah siang jadi panas ya teman-teman, lagi panas tuh. Di pasar pun nggak ada nih yang PKL sembarangan. Jadi memang udah terorganisir gitu meskipun pasar nih. Tuh. Nah ini juga toko-tokonya. Sebelah sini juga sama ya, toko. Ini toko kelontong juga.
ada ya. Sekarang kita lanjut lagi ya ke jalanan umumnya. Nah, ini keluar dari area pasar. Di area ini tuh banyak yang dagang itu adalah toko elektronik, toko handphone, atau toko peralatan rumah tangga. Dan di area sini pun sama, nggak ada juga ya yang jual kaki lima atau pedagang-pedagang kaki lima. Dan lanjut, ini adalah area untuk bank. Jadi ini bank yang kita lewati ini. Dan lanjut lagi nih, area sesudah bank ini dilanjut lagi banyak toko-toko lainnya juga nih. Ini di sini ada toko, masih toko elektronik ya. Tuh, toko handphone juga, ada apotik. Dan ini di perempatan jalan sini, ini adalah pusat perbelanjaannya yang kanan kiri ini. Dan sama juga ya, nggak diperbolehkan untuk pedagang kaki lima jualan di sana. Dan di sini juga nih toko-toko juga sama nih, pinggir kanan kiri pasti ini semua terisi toko-toko semua. Dan ini taman ya, sebelah kiri ini taman kota. Jadi kami mau berhenti dulu ya sejenak di area sini. Kita lihat ya area di taman ini apakah ada yang dagang juga nih PKL. Kita berhenti dulu ya teman-teman sebentar. Ini di taman di tengah kota, di jalanan juga nggak ada nih yang namanya PKL tuh, lihat tuh. Ini pinggir-pinggir jalan hanya parkiran dan bener-bener tidak ada PKL ya. Sini juga sama nih teman-teman, hanya ada toko-toko kecil buat dagang ya. Dan kalau yang dagang makanan juga tuh pakai toko-toko gini, jadi sewa-sewa ruko gini ya. Nggak ada yang di gerobak-gerobak gitu, jarang kalau di kota tuh. Nggak ada yang dagang kan pinggir-pinggir jalan. Karena memang aturannya begitu kalau di kota tuh. Beda dengan di mungkin kabupaten atau di desa ya. Di sini nggak bisa nih jualan-jualan sembarangan. Nah, ini saya sudah mau nyampe ya ke apartemen. Jadi saya mau lanjut pulang aja ke apartemen karena hari ini tuh panas banget nih teman-teman. Dan sepanjang jalanan ini adalah toko-toko dan bener-bener rapih kan, nggak ada PKL-PKL. Dan sebelah kanan ini adalah supermarket. Dan sebelah supermarket itu ada pasar tradisional, dan di depan pasar tradisionalnya itu diisi oleh parkiran mobil dan motor, dan dilarang untuk jualan pakai gerobak-gerobak motor atau gerobak-gerobak biasa, itu dilarang teman-teman. Dan sekarang saya sudah sampai di kawasan apartemennya. Nanti saya lanjut lagi ya ceritanya pas saya sudah sampai di dalam apartemen. Sekarang saya udah nyampe apartemen lagi ya, dan hari ini tuh panas banget nih. Saya mau cek nih sekarang ini berapa derajat nih. Wow, hari ini tuh 37 derajat Celcius ya di kota Vosan. Makanya panas ya, nyengat. Saya nyampe apartemen, saya langsung masuk kamar, nyalain AC nih, saking panasnya. Dan barusan yang saya lihatin ke teman-teman, jadi dari mulai ruko yang ada di bawah apartemen saya yang dijadikan toko-toko, terus jalanan umum dekat pasar, jalanan umum dekat resto-resto makanan, ataupun jalanan umum yang biasa, itu benar-benar nggak ada kan yang namanya jualan kaki lima atau yang menggunakan gerobak atau food truck atau motor gerobak. Kenapa? Karena di sini itu masuknya itu bukan level kabupaten atau di desa ya. Jadi Vosan ini sudah masuknya itu kota madya, apalagi kota Vosan ini dekat dengan kota Guangzhou ya. Kota Guangzhou ini kan kota besar. Dan jarak dari sini ke kota Guangzhou itu hanya 1 jam aja teman-teman. Jadinya pun aturannya pun ya hampir sama dengan kota besar. Karena memang ya sudah termasuk kota besar sih Vosan itu. Jadi nggak bakal nemu deh yang jualan kaki lima atau jualan pakai gerobak atau food truck atau misalnya motor gerobak. Kalaupun ada, saya pernah nemu itu lagi ada pameran. Jadi dulu saya pernah datangin festival pameran bunga gitu ya di kota Vosan, ada di vlog lama saya. Itu memang ada yang jualan makanan pakai gerobak, pakai food truck. Mereka datang kalau ada pameran-pameran gitu, itu nggak dilarang. Karena memang kalau lagi pameran gitu kan rame ya, itu dipersilakan sama pemdanya gitu, pemda setempat. Tapi kalau misalnya hari-hari biasa itu nggak bisa, nggak boleh.
Jadi jualan makanan itu ada aturannya. Dulu saya pernah makan di toko sarapan yang deket apartemen sini ya. Di toko kecil itu kan toko sarapannya jual bakpao, jual susu kedelai, jual macem-macem. Itu kan nggak boleh naruh kursi atau meja ya di depan tokonya. Nah, waktu itu dia taruh tokonya, saya duduk juga ya sama suami saya, sama anak saya buat makan bakpao di situ. Nggak taunya belum saya makan ya, belum saya sempat makan gitu bakpaunya. Si Satpol PP udah datang aja. Jadi benar-benar langsung ditegor si yang pemiliknya. Katanya itu si kursi sama mejanya segera ditutup atau kalau enggak tokonya ditutup juga. Nah, kalau di sini itu cepat teman-teman. Jadi apapun yang menyalahi aturan pasti akan segera datang nih si petugasnya. Jadi nggak pakai lama. Karena di sini kan dipantau sama CCTV ya 24 jam. Dan CCTV itu di mana-mana, ada di setiap sudut. Jadi nggak nunggu orang mengeluhkan ada kejadian apa, misalnya ya, ada yang menyalahi aturan di jalanan atau di muka umum atau dimanapun. Itu akan petugasnya itu akan langsung datang ke tempat lokasi itu dengan cepat. Jadi misalnya ada kejadian lalu lintas ya, itu Polantas yang datang cepat. Terus ada orang berkelahi tempat umum, itu langsung juga datang polisi setempat. Jadi nggak usah nunggu ditelepon ada keluhan, mereka akan datang dengan sendirinya. Yang si petugas-petugas kayak macam Polantas, Satpol PP, ataupun polisi, itu cepat dan tegas di sini teman-teman. Dan buat teman-teman yang menyarankan saya ya untuk jualan makanan Indonesia juga nih di China, seperti teman-teman Indonesia lainnya yang sekarang sedang jualan-jualan juga, sepertinya saya nggak akan bisa seperti mereka ya, karena pertama faktor lokasi, saya nggak ada tempatnya. Kalaupun saya punya tempat untuk jualan, itu otomatis saya harus sewa toko atau sewa ruko ya. Dan teman-teman bisa tahu sendiri kan yang tadi saya informasikan, kalau sewa toko di sini itu minimum ya 16 juta rupiah per bulan atau 8.000 yuan, itu untuk yang ukuran kecilnya. Dan 8.000 yuan itu ya bukan jumlah yang sedikit ya teman-teman. Dan di lain hal, kalaupun saya jualan, misalnya jualan juga nggak bisa sendiri juga teman-teman, karena bukan apa-apa, apalagi jualannya sembari di-shoot ya, dijadikan konten. Itu benar-benar saya harus ada tim, harus ada yang nemanin juga. Sedangkan saya selama ini memang saya bikin konten itu ya semua dari shoot, editing ya saya sendiri karena suami saya ini sibuk kerja. Jadi kalaupun suami saya ada di dalam konten saya, dia pun hanya sekedar untuk menambahkan saja untuk misalnya tuh sebagai pembuka atau penutup ya sajian-sajian gitu aja teman-teman. Tapi kalau untuk kayak shoot, editing semua saya. Terus kalau misalnya saya jualan juga, nanti anak-anak saya siapa yang urus? Karena anak-anak saya juga kan masih kecil ya, mereka Jaka masih TK. Terus Nana juga baru mau masuk TK. Kalau saya sampai kecapean, saya sibuk jualan, suami juga sibuk kerja juga. Terus kami juga kan nggak ada family yang deket kami atau yang tinggal dengan kami serumah dengan kami, nggak ada yang bisa dititipin gitu anak-anak. Jadi ya susah juga harus kami yang pantau anak-anak dan buat kami ya anak-anak ya nomor satu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mengharapkan saya untuk jualan-jualan juga, sepertinya saya tidak akan bisa ya seperti teman-teman lainnya. Jadi mohon maklum dan mohon maaf kalau di channel ini tidak ada konten jualan-jualan, tapi meskipun begitu, saya harap sih teman-teman masih tetap dukung ya channel ini, tetap nonton di sini, tetap support gitu. Meskipun nggak ada konten jualan-jualan, tapi saya akan berusaha tetap sajikan konten yang terbaik juga nih teman-teman. Ya, selain dari lokasi, dari keluarga, faktor perizinan juga. Soalnya saya kalau misalnya tiba-tiba saya nekat nih jualan pakai gerobak atau food truck, terus tiba-tiba saya ketangkep Satpol PP ya, amit-amit kan. Kalau sampai dia ngecek saya warga negara asing dan dicek saya itu belum punya green card, pemegang family visa, itu bisa lebih repot. Repotnya kenapa? Karena family visa ini dan khususnya yang belum punya green card ya atau permanent resident, itu aturannya memang tidak boleh bekerja, tidak boleh bisnis, tidak boleh pokoknya tidak boleh selain yang ada di visanya jenis apa. Karena jenis saya family visa itu ya
menyatu dengan keluarga karena suami saya orang Cina gitu. Jadi ya udah, saya ya harus berkeluarga aja, kehidupan biasa aja. Jadi nggak boleh kerja, nggak boleh bisnis, nggak boleh ngapa-ngapain gitu, nggak boleh sekolah atau apa-apa. Kalaupun misalnya saya mau kerja, saya harus ajukan visa kerja. Kalaupun gitu, atau misalnya saya udah punya green card, itu bebas, teman-teman boleh ngapain aja, mau kerja, mau bisnis, dagang, itu bisa. Tapi kalau sampai saya ngelanggar kayak gitu kan, saya pemegang family visa, terus saya diam-diam saya kerja atau dagang, kalau ketahuan ya resikonya paling berat itu ya dideportasi. Itu yang saya pikirkan juga, karena bukan apa-apa, saya juga nggak mau bikin masalah ya, karena saya warga negara asing, saya nggak mau bikin suami saya ribet ya, dan saya juga kan kalau sampai saya amit-amit gitu kena deportasi, saya juga kan gimana, nggak bisa ketemu anak-anak saya, ya kan? Kan bukannya saya tidak mau, tapi memang karena faktor kondisi saya ini yang tidak bisa memungkinkan untuk saya bisa jualan-jualan untuk saat ini. Jadi mohon maklum ya. Dan makasih juga loh buat teman-teman yang masih mendukung ya channel ini. Mau konten apapun yang saya sajikan, tetap mendukung terus sampai dengan saat ini. Saya makasih banyak ya. Baik teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sharing hari ini. Makasih yang udah nyimak vlognya ya sampai dengan tuntas. Dan buat teman-teman, gak bosan-bosan saya minta dukungannya ya agar channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan juga aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Dadah.